Mustafa wa ala alihi wa sahbihi asduki wal wafa. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul atas izin Allah dan nikmat Allah dalam rangka menuntut ilmu, yaitu berupa kajian tafsir yang berjudul tentang perjalanan menuju akhirat, yang merupakan tafsir dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Insyaallah taala Fauzi Rahim insyaallah akan menjadi moderator pada kajian pada hari ini. Kita memohon kepada Allah dengan nama Allah yang husna dan mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, sini insyaallah ana akan membacakan rangkaian acaranya. Yang pertama ada pengkondisian, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum Baki, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana, kemudian masuk ke acara inti, yaitu pematerian, yang insya Allah ta'ala akan disampaikan oleh Ustadz Abu Takeru, kemudian ada sesi diskusi, kemudian doa, penutup, dan dokumentasi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah ta'ala akan dibacakan oleh Kang Dede. Pada Kang Dede, falyatafaddal masykuran. Masya Allah. Ada kekeliruan, jadi ada masukan. Jadi untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah ta'ala akan disampaikan oleh Kang Didin. Kang Didin, apakah sudah hadir? Insya Allah. Alhamdulillah hadir. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada Bang Fauzi telah memberi kesempatan untuk membuka dengan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan hadirin sekalian, hadiroh bisa memperhatikan begitu sekaligus bisa ikut juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كيف وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Yang mana artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi perpat antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang menepati. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu mendustakannya. Shadaqallahul azim. Benar Allah telah firman-Nya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada sedikit ataupun banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Kang Didin. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya kita akan mendengar dari sambutan dari Ketua Umum Baki 2021 yaitu kepada Kang Fikri. Apakah sudah hadir Kang Fikri? Alhamdulillah udah hadir. Masya Allah. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Fauzi kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kan. Ya Masya Allah. Mungkin langsung saja ya Kang. Pada Kang Fikri. Ya. Baik, terima kasih Akh Fauzi selaku MC sudah memberikan anak kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berkumpul di hari ini yang cerah ini di salah satu teman-teman surga, yaitu majelis ilmu yang insya Allah semoga Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua dan memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat tuntunan beliau, perjuangan beliau, hingga sampai saat ini kita semua merasakan nikmat, yaitu nikmatnya ilmu, nikmatnya cahaya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita dikasih nama gitu ya kegiatan ini, yaitu salah satu program kerja di Baki, yaitu kajian tafsir atau disingkat KATAF. Nah, KATAF ini adalah salah satu program kerja Baki yang bukti begitu ya, salah satu bukti ataupun misi dari visi Baki, yaitu untuk memberikan pemahaman yaitu ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kepada teman-teman UPI secara khusus dan kepada masyarakat umum ya secara luasnya. Nah, kemudian teman-teman, latar belakang urgensi dari kita mengadakan acara kegiatan ini adalah yang terpenting adalah agar kita menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah pernah firmankan ya di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu, jadi Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengapa Rasulullah SAW sampai berkata demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, tapi nyatanya tidak merealisasikan cinta tersebut. Karena dulu juga begitu, orang-orang kafir Quraisy mengaku cinta Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu percaya bahwasanya bumi dan segala isinya semuanya diciptakan dan diatur oleh Allah. Namun mereka menduakan Allah, bahkan menyelewengkan syariat-syariat Allah. Kemudian orang-orang Yahudi pun demikian. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah hamba yang dicintai Allah. Namun semua itu tidak terbukti karena orang-orang Yahudi tidak sudi menerima Rasulullah SAW sebagai utusan Allah karena bukan dari golongan mereka. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita untuk membuktikannya adalah bagaimana? Fattabi'uni, kata Rasulullah, yaitu mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah. Apa yang diikuti dari Rasulullah? Yaitu kitab yang dibawanya Al-Quran dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beliau, yaitu As-Sunnah. Maka cara mengikuti Rasulullah SAW yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apabila kita sudah berusaha mengikuti untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah itu akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni kita semua atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik teman-teman, jadi dari ayat tersebut kita ini memang harus membuktikan
cinta kita kepada Allah itu dengan cara mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu teman-teman, ikut di majelis ilmu seperti ini, yaitu di kajian tafsir, adalah salah satu bukti kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Semoga teman-teman dapat mengambil banyak manfaat dari kegiatan ini, dan semoga teman-teman panitia yang sudah menyusun kegiatan ini, Allah berikan kemudahan dan Allah balas dengan balasan terbaik. Dan saya sampaikan juga kepada Ustadz Abu Takeru ya, Rizal, jazakallahu khairan, sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya kepada kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak-banyak keberkahan untuk antum, dan semoga keluarga diberikan kesehatan, dan semoga Allah mudahkan urusan antum, dan semoga Allah balas begitu ya apa yang telah antum korbankan dan antum berikan kepada kita dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan pada sambutan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan pada Kang Fikri atas sambutannya. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Kang Lutfi. Kang Lutfi ya, izin, Masya Allah. Pada Kang Lutfi, falyatafaddal masykur. Bismillah. Apakah suara saya terdengar, moderator? Alhamdulillah, terdengar Kang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada yang terhormat Ustadz Abu Takeru yang saya muliakan, dan juga Ketua Umum Baki Kang Fikri, dan para hadirin yang ada di Zoom maupun yang sedang live streaming yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan pada kita pada pagi hari ini bisa berkumpul secara daring di dalam acara kajian tafsir. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, atas nama panitia kajian tafsir, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, khususnya Ustadz Abu Takeru yang berkenan hadir pada majelis kali ini. Kami mengharapkan beliau sudi memberikan penjelasannya mengenai tema pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir pada kajian pagi ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak atas partisipasinya, dan juga media partner yang sudah menginformasikan kajian ini di IG dan media-media lainnya. Semoga semua itu dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Kang Lutfi. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu berupa pematerian kajian tafsir Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Kepada seluruh jamaah, kepada ikhwah sekalian, untuk senantiasa memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu dengan meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, kemudian menyimak dengan sebenar-benarnya menyimak dan mencatat ilmu yang telah disampaikan. Kepada Al-Ustadz Abu Takeru, apakah sudah hadir?
Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya, Ustaz. Kepada Ustaz, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, Syekh Utsaimin menyampaikan dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwa di antara amal yang spesial, bahkan sebaik-baiknya amal adalah zikir hati. Zikir hati. Perlu kalian tahu, zikir itu bisa berupa bersitan hati, bisa juga berupa mulut yang mengucapkan kalimat zikir, bisa juga berupa gerakan. Salat termasuk ke dalam zikir. Bahkan Allah berfirman di surat Thaha, "Wala dzikrullahi akbar." Salat itu adalah zikir yang teragung karena mencakup semua jenis zikir. Baik zikir dengan kita gerak badannya mengikuti perintah Nabi kita SAW untuk mencontoh beliau sholat, kita pun baca kalimat-kalimat zikir baik berupa Al-Quran maupun kalimat-kalimat pujian pada Allah, dan hati kita pun zikir, yaitu dengan menghayatinya. Nah, dari 3 tipe zikir ini, semuanya adalah kebaikan, tapi yang paling penting adalah zikir hati. Gimana sih cara zikir hati? Yaitu hati yang terpaut dengan Allah di semua kondisi. Inilah yang Allah firmankan di surat Ali Imran, ayat-ayat terakhir. Seseorang bisa jadi ngikutin majelis zikir, yaitu majelis ilmu, tapi hatinya nggak zikir. Yakni ketika emang dia fokusnya cuman kepada ilmu yang didapatkan aja. Nyatetnya iya, ngedengerinya iya, tapi hatinya kurang terpaut sama Allah. Maka saya sarankan selalu untuk setiap orang yang kajian, di awal kajian tuh usahakan ngomonglah ke Allah. Di hati ini kita ngomong, ya Allah, aku sekarang lagi ikut kajian Islam dan aku berharap ampunan serta kasih sayang-Mu ya Allah. Aku yang udah banyak dosa, oleh Engkau masih diberi kemampuan untuk bisa mendengarkan majelis ini. Padahal Engkau bisa kalau Engkau mau mencabut hidayah dari hati ini. Sebagaimana kalimat opening kajian kan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Allah bisa menyesatkan hambanya kalau mau. Dan Allah tidak zalim ketika menyesatkan hambanya. Pasti ada sebab. Allah nggak zalim, Allah tidak punya sifat zalim. Tapi yang jadi titik beratkan adalah ketika bisa kajian, padahal kita nyadar sehari-hari penuh dengan dosa dan maksiat, maka itu adalah bukti kebaikan, kasih sayang, kelembutan dari Allah. Maka hadirkanlah di hati kita kalau lagi kajian,
Mata mungkin ngelihat ke pemateri, telinga ngedenger materi, hati kalau bisa selalu merasa ditatap oleh Allah, dan katakanlah, ngomong aja ke Allah di hati, ya Allah, aku berharap kajian ini menjadi sebab dosa-dosaku berguguran. Ampuni aku ya Allah atas semua kekhilafanku selama ini. Itu namanya zikir hati. Adapun dalam beberapa kondisi, zikir nggak boleh cuma dalam hati doang ya, seperti dalam sholat duhur, asar, yang sir, yang dikecilkan bacaannya, itu nggak boleh dalam hati doang, nggak sah. Ya, kalau kalian sholat duhur, asar, harus dibaca di mulut dengan berbisik kecil. Itu sebagai opening, kita akan masuk ke materi. Materi tafsir, kalau kalian tahu, tafsir Al-Quran itu sudah banyak beredar di mana-mana. Dan tafsir terbaik yang diakui oleh para ulama adalah tafsir At-Tabari. Namun tafsir At-Tabari itu terlalu panjang. Dan banyak juga riwayat-riwayat yang memang tidak dijelaskan derajat hadisnya. Karena itu jangan aneh kalau kita ngebuka kitab tafsir At-Tabari, kemudian ada kisah-kisah yang dinilai oleh para ulama hadis sebagai mungkar, sebagai lemah, bahkan mungkin kisah yang dibuat-buat. Ya, semoga Allah merahmati semua ulama. Karena mereka mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut. Adapun yang bertugas menyaringnya nanti ada ulama lain. Itu untuk menghimpun dulu pendapat-pendapat para ulama, ya. Karena tidak selalu hadis yang doif kemudian dibuang secara substansinya. Walaupun hadisnya tidak diterima, tapi kalau intinya atau substansi dari kalimat hadis tersebut bisa dibenarkan kalau merujuk kepada hadis-hadis lain atau nas lain yang bisa mendukungnya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau ngebahas tentang tafsir, saya perlu ingatkan bahwa penafsiran yang terbaik Al-Quran adalah ditafsirkan dengan ayat Quran lagi. Kemudian, jikalau tidak ada ayat Quran yang memperjelas ayat Quran yang lainnya, maka dengan hadis. Jikalau tidak ada dengan hadis, maka dengan ucapan para sahabat Nabi SAW. Dan kemudian para ulama yang mengikuti mereka. Sebenarnya simple, tinggal copas. Banyaknya kesesatan itu ketika ayat Quran ditafsirin seenaknya. Padahal kalau mau nafsirin Quran tinggal copas saja. Udah ada di kitab ulama yang valid, tinggal diikutin kan beres. Tapi terkadang orang-orang ada yang sok jago sehingga membuat penafsiran-penafsiran baru terhadap ayat Al-Quran. Saya perlu menyampaikan ini di awal dulu agar teman-teman terbentuk dulu mindsetnya ya. Dan tahu bagaimana jalan kajian tafsir yang seharusnya itu. Kalau teman-teman berkenan, silakan buka surat kedua Al-Baqarah ayat 62. Kalian akan temukan ayat ini, ayat yang ngagetin. Ternyata Islam mendukung semua agama, mungkin kalau nggak paham. Ya, surat kedua Al-Baqarah ayat 62. Yang kemudian ayat ini digunakan oleh dosen-dosen yang pemikirannya liberal, yang mereka meyakini semua agama itu bisa masuk surga. Ya, saya nggak mau nyebut di kampus mana, tapi mereka menggunakan ayat ini dan sempat ada perdebatan juga dulu. Padahal teman-teman saya aja orangnya awam banget gitu. Tapi ketika berkaitan tentang akidah, mereka Masya Allah, top. Beda dengan para dosen. Di mana individu tersebut menggunakan ayat tadi, yaitu surat kedua ayat 62, di mana Allah berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Kristen, Sabiin, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat
amal baik, maka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka. Mereka tidak akan takut, mereka juga tidak akan sedih. Kemudian ayat ini digunakan untuk membenarkan semua agama. Jangan salah-salahkan agama lain. Oke lah kalau emang ayat tersebut mau dia gunakan untuk menjustifikasi pemahaman itu, kenapa dia nggak pakai ayat yang lainnya, surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Al-Quran kan nggak mungkin kontradiksi. Berarti antara ayat Qurannya kontradiksi atau pemahaman yang perlu diluruskan. Dan yang jelas kita nggak mungkin bilang ayat Quran kontradiksi kan. Tapi yang kita bilang pemahamannya yang perlu diluruskan. Ayat yang berkaitan tentang Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang ada di surat Al-Baqarah ayat 62, itu maksudnya adalah para mu'alaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu maksudnya Yahudi yang masuk Islam, Nasrani yang masuk Islam, Sabi'in yang masuk Islam. Atau kalau mau tafsir yang lebih lanjut lagi, itu adalah Yahudi generasi awal. Yang mungkin secara nama disebutnya Yahudi atau Kristen, tapi secara hakikatnya mereka Muslim. Dan ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dalam tafsir surah An-Nisa. Yakni ketika ada orang-orang yang terpecah dari kalangan muridnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, para followernya terpecah. Ada yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, ada yang berpendapat Nabi Isa adalah anak Tuhan, ada yang juga berpendapat Nabi Isa adalah hamba dan Rasulullah. Nah, untuk orang yang berpendapat Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka mereka kafir. Adapun untuk mereka yang menganggap Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, mereka hakikatnya Muslim. Walaupun syariatnya syariat Nabi Isa, tapi secara hakikat namanya Muslim. Jadi, yang dimaksud Yahudi, Kristen, Sabi'in yang akan dapat pahala adalah mereka yang memegang agama murni tanpa dicampur aduk dengan agama baru. Maka mereka hakikatnya adalah Muslim. Dan orang Yahudi dan Kristen yang Muslim ini, ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka pasti akan masuk Islam, pasti akan syahadat. Jadi seperti itu teman-teman pemahamannya. Dan itulah mudahnya kita kalau misalnya nafsirin Quran pakai kitab tafsir. Tinggal sampaikan pendapat ulama. Tidak perlu kita mengada-ngada lagi. Kan kalau orang yang menggunakan surat kedua ayat 62 tadi untuk membenarkan semua agama, bilang semua agama masuk surga, nanti dia akan bingung sendiri ketika berhadapan dengan ayat lain yang menyatakan cuma Islam yang bisa masuk surga. Bingung. Siapa juga yang nyuruh untuk ngebingungin diri sendiri? Tinggal ngikut copas kok. Mudah agama kita. Asal kita hanya mengikuti track yang benar. Oke? Ya, mari kita sekarang masuk teman-teman. Sekali lagi, untuk nafsirin Quran, ayat Quran ditafsirin dengan ayat Quran yang lainnya, yang secara maknanya sama. Kalau nggak ada di ayat Quran yang lainnya, maka didukung juga dengan hadis. Kalau nggak ada dengan ucapan para ulama, dan yang paling kita dahulukan ucapan sahabat Nabi SAW. Allah berfirman, sebentar ya. Oke. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dan hingga ketika datang salah seorang di antara orang-orang kafir, kematian kepada mereka, mereka akan berkata, Rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh, beda dengan apa yang dulu pernah aku kerjakan, atau amal soleh yang dulu nggak sempat aku lakukan, nggak aku lakukan waktu di dunia. Kemudian Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan omong kosong belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Dari dua ayat Quran ini aja udah bisa
di-extend kepada pembahasan yang super duper panjang. Ya, terlebih lagi kalau kita menggunakan hadis-hadis untuk menjelaskan ayat-ayat tadi. Mari kita bahas sedikit demi sedikit, teman-teman. Pertama, untuk asbabun nuzul, tidak setiap ayat Quran itu dijelaskan detail asbabun nuzulnya, teman-teman. Ya, ada yang dijelaskannya secara global, beberapa ayat langsung ini asbabun nuzulnya demikian. Ada juga yang sampai detail. Ada juga bahkan satu ayat Quran yang asbabun nuzulnya bisa lebih dari satu. Seperti 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, di situ kan ada 2 riwayat yang sahih. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yang pertama di riwayat yang sahih dijelaskan itu disampaikan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Tapi di hadis yang lain itu disampaikan ketika Nabi SAW lagi bareng sama sahabat, kemudian habis itu mendengar ada suara pintu langit yang terbuka. Kemudian beliau bersabda bahwa telah diturunkan 2 ayat yang sangat spesial, yaitu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, jadi terkadang ada ayat yang asbabun nuzulnya dua kali. Bahkan ada juga yang ikhtilaf ulama mengenai seperti ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sebagian ulama berpendapat itu jarak ketika diturunkannya tuh 4 tahun setelah masuk Islamnya sahabat, ada yang berpendapat 11 tahun. Nah, jadi kita nggak mau ngebahas sampai ke detail-detail asbabun nuzul tersebut, ya, karena itu nanti ada pembahasan tersendiri yang mungkin teman-teman akan pelajarinya kalau masuk ke kuliah tafsir, tapi kita fokus kepada inti atau pembahasan ayatnya. Dan apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Pelajarannya, penghayatannya, ya insya Allah. Allah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir. Hingga apabila datang kepada mereka, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka akan berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, yakni kembalikanlah aku ke alam dunia. Ini adalah kondisi ketika seseorang berada dalam naza'. Naza' itu kondisi sakaratul maut, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat. Maka orang-orang kafir itu akan, yang jelas mereka lengah terhadap aturan Allah. Mereka lalai terhadap perintah Allah. Karena orang-orang kafir itu, mereka terbebani dengan beban syariat, teman-teman. Ya, ini adalah pendapat yang paling kuat. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yakni orang-orang kafir pun dibebani dengan beban syariat. Jadi orang-orang kafir, mereka terkena kewajiban sholat. Mereka terkena kewajiban puasa. Mereka terkena kewajiban untuk zakat. Tapi, kalaupun mereka melaksanakan sholat, zakat, tetap nggak akan diterima. Jadi mereka akan disiksa karena mereka melalaikan kewajiban, tapi andai pun mereka melaksanakan kewajiban, mereka nggak akan diterima amalnya. Karena mereka kafir. Sehingga mereka tetap harus masuk Islam dulu. Mana dalilnya bahwasanya orang-orang kafir pun terkena hukuman atas meninggalkan kewajiban sholat. Padahal kan sholat diperintahkan untuk kaum muslimin nih. Orang kafir nggak diperintahkan sholat, tapi orang kafir juga bakalan disiksa karena meninggalkan sholat. Banyak dalilnya. Di antaranya surah Al-Mudaththir. Ketika Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu ketika penghuni surga nanya ke penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Orang-orang kafir itu berkata, kami dulu termasuk yang nggak sholat. Kami termasuk dulu yang nggak ngasih makan ke orang miskin. Kami dulu termasuk orang yang senang duduk-duduk maksiat sama teman, gibah, dan lain-lain. Kami dulu termasuk yang mendustakan hari kiamat. Hingga datang kepada kami keyakinan, yaitu kematian. Kematian yang disebutkan di ayat ini tadi.
yakni ketika dicabut nyawanya, disitulah orang-orang kafir akan teringat dengan kewajiban-kewajiban yang mereka lalaikan. Namun andai mereka melaksanakan kewajiban tersebut, mereka pun tidak akan diterima amalnya. Ya, dan masih banyak ayat lagi yang berkenaan tentang itu. Wawaidul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah orang-orang kafir, yaitu mereka yang tidak membayar zakat. Jadi orang kafir juga, andai mereka zakat nggak akan Allah terima. Tapi mereka nggak zakat akan disiksa juga. Andai mereka zakat, mereka pun tetap akan disiksa karena zakatnya nggak diterima. Jadi, ya Allah, syukur banget Allah berikan kepada kita hidayah Islam, teman-teman. Di saat sebagian orang-orang kafir, mereka hidup di dunia heedless. Mereka ya kayak apa ya, ngerasa udah enak banget hidup di dunia, padahal di akhirat kelak nggak dapat apa-apa mereka itu. Mereka akan berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Karena ketika mereka melihat azab, sakitnya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, itu udah bikin stres aja. Kalau ketika dicabut nyawanya oleh malaikat aja udah sakit begini, lalu bagaimana dengan azab kubur, lalu bagaimana dengan azab hari kiamat, lalu bagaimana dengan azab jahanam? Maka mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, agar kami bisa beramal soleh yang kami tinggalkan dulu. Dan ini sama dengan surah Al-Munafiqun, di mana Allah berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian dia berkata, ya Allah, kenapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai untuk waktu yang dekat ini aja? Artinya minta di-extend gitu hidupnya, sebentar aja, tambahin dikit hidupnya, agar aku bisa bersedekah dan beramal soleh, dan menjadi orang yang soleh. Dan seorang ulama tabi'in bernama Abdurrahman bin Zaid al-Aslam berkata, kalimat-kalimat tadi, ya, yaitu kalimat kembalikanlah kami ke dunia, kembalikanlah kami untuk beramal soleh dan sebagainya, itu adalah ucapan yang pasti diucapkan oleh semua orang yang zolim. Orang zolim pasti akan berkata kayak gitu. Kembalikan ke dunia. Ketika mereka mati, mereka akan berkata, ya Allah kembalikan kami ke dunia agar bisa beramal soleh. Kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa ninggalin dosa yang dulu senantiasa kami terjerumus kepadanya. Untuk bisa kembali beramal soleh. Inna muqinun. Di surah As-Sajdah. Kami yakin ya Allah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Alangkah ngerinya kalau kalian melihat orang-orang yang zalim, yang pendosa, ketika mereka melihat azab, mereka akan berkata, ya Allah kami telah mendengar kebenaran, kami telah melihat azab. Kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh, kami yakin ya Allah. Dan banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang ini yang senada. Walaupun secara lafaznya berbeda, tapi secara maknanya mirip. Yakni permohonan orang-orang kafir atau orang-orang zalim secara umum untuk dikembalikan kepada dunia ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat. Dan memang konteksnya ada yang ketika dicabut oleh malaikat nyawanya, ada juga yang ketika ada di alam akhirat, ada juga yang ketika ada di neraka. Tapi intinya semuanya sama. Mau ketika dicabut nyawanya oleh malaikat minta dikembalikan ke dunia, ketika melihat neraka jahanam di hari kiamat atau udah masuk ke neraka jahanam juga ingin dikembalikan ke dunia. Bahkan lebih ingin lagi ketika sudah ada di akhirat. Oke.
Kemudian Allah berfirman, kalla, tidak. Itu adalah untuk ngebantah gitu. Jadi ketika mereka udah punya keinginan, melas, pingin, Allah berfirman, kalla, tidak. Itu cuman ucapan omong kosong belaka. Maka seorang tabi'in yaitu Qatadah berkata, semoga Allah merahmati orang-orang yang mengerjakan apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir tersebut ketika melihat neraka jahanam. Artinya kan orang-orang kafir di neraka jahanam ingin kembali untuk beramal soleh di dunia, ya, memperbanyak amal soleh, sedekah. Nah, Qatadah, tabi'in ini berkata, semoga Allah merahmati kaum muslimin yang masih hidup, yang ketika ngedengar ayat tadi, yaitu permohonan orang kafir untuk dikembalikan ke dunia, maka orang muslim ini segera beramal soleh, agar tidak seperti orang-orang kafir tersebut yang menyesal nanti. Ya, seperti itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu ada barzakh. Barzakh itu apa? Mujahid berkata, ya. Mujahid tahu siapa? Mujahid itu bukan mujahid pejuang di jalan Allah, bukan. Mujahid itu nama tabi'in, ya. Murid terdekatnya Abdullah bin Abbas. Muridnya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW yang paling paham tafsir, di mana Mujahid itu duduk di hadapan Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir, dan setiap satu ayat langsung dijelaskan tafsirnya, asbabun nuzulnya, pokoknya semua detailnya. Itu semua ayatnya, jadi 6.000 ayat lebih dibegitukan semuanya dari awal sampai akhir, itu sampai 3 kali tamat. Makanya Imam Al-Mujahid, tabi'in yang luar biasa dalam hal tafsir, dan sering kita temukan nukilan para ulama tentang Imam Al-Mujahid dalam tafsir-tafsirnya. Nah, Imam Al-Mujahid berkata bahwasanya al-barzakh itu adalah penghalang antara dunia dengan akhirat. Ya. Dan para ulama lainnya juga berkata ini alam sebelum akhirat, yakni alam kubur, teman-teman. Ya, alam kubur. Dan ayat ini adalah dalil bahwasanya azab kubur, nikmat kubur, alam kubur itu ada. Kalau secara fisik manusia adanya di kuburan, tapi secara hakikatnya mereka ada di alam barzakh. Sehingga ketika ditanyakan kepada Syekh Asim Al-Hakim tentang bagaimana kondisinya orang yang mati dikremasi misalnya, ya, Muslim, tapi mungkin karena tinggal di India misalnya, lalu ikutin adat di sana, padahal Muslim ini nggak ridho kalau tubuhnya dibakar, dikremasi. Tapi akhirnya dikremasi, dibakar, atau mungkin kecelakaan sehingga terputus-putus tubuhnya, dan nggak mungkin lagi dikubur, semua badannya kan hilang tuh. Nanti kondisinya gimana? Apakah ada alam kubur untuk mereka? Maka jawabannya simpel. Sekalipun tubuh mereka udah terpotong-potong, bahkan nggak bisa dikumpulkan di kuburan yang sama. Mungkin yang di kuburan cuma ada jari jempolnya doang. Sisanya udah hilang, angus, kecelakaan pesawat misalnya. Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan semua itu. Ya. Dan kejadian nikmat dan azab kubur adalah alam barzakh. Bukan fisiknya. Mungkin ada yang nanya, tapi Ustadz pernah di video-video yang viral, ada orang-orang yang ketika baru dikuburkan, kemudian dibuka kuburannya, ada yang udah penyok gitu matanya ke dalam. Ada yang udah kegosong, padahal baru beberapa menit gitu. Apakah itu real bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Majmu' Fatawa kalau nggak salah, iya sangat mungkin bisa. Alam akhirat dan alam dunia itu memang terpisah. Tapi terkadang Allah memperlihatkan sebagian darinya di dunia. Dan beliau menganalogikannya seperti orang yang tidur. Kan kalau orang yang tidur kan mimpi, itu kan mimpi di alam lain gitu, di alam ruh. Tapi terkadang apa yang terjadi dalam mimpi juga kejadian di alam nyata. Kita mimpi dicakar kucing, bangun-bangun ternyata udah berdarah. Walaupun pas kalau dari mimpinya dicakar kucing, kalau pas di
tubuh aslinya mah sebenarnya kita sendiri yang nyakarnya gitu. Ya. Tapi bekas dari mimpi tersebut terkadang diperlihatkan di alam dunia. Mungkin teman-teman pernah mimpi ngompol, mimpi kencing gitu di WC waktu SD. Mimpi kencing, tapi pas bangun-bangun beneran kencing beneran. Nah, ini adalah analogi simpel. Terkadang Allah perlihatkan, tapi ketahuilah, siksaan yang terlihat di fisik, yang kita lihat di sebagian video yang viral, kalau emang bukan hoax ya, mungkin ada yang hoax, tapi ada juga yang real. Ya. Nah, yang realnya, maka itu sebenarnya bukan real. Karena aslinya lebih serem lagi, lebih hancur lagi, lebih bubuk lagi. Adapun yang ditampakkan itu cuma sebagian kecil doang. Agar kita jadi takut, jadi ngambil pelajaran. Ya, aslinya lebih serem. Karena kalau pas saya ngelihat video orang masuk sampai matanya ke dalam penyok itu baru 3 jam dikuburin, bingung sama siapa. Nggak mungkin ular kayak gitu kan. Apalagi darahnya fresh, terus gosong, terus rambutnya yang asalnya hitam jadi beruban. Padahal pemuda 18 tahun itu yang meninggal melalaikan sholat di tanah Arab sana. Maka itu nggak ada apa-apanya yang diperlihatkan. Aslinya, wallahu a'lam. Lebih parah lagi nanti insya Allah saya bahas juga tentang bagaimana siksa kubur karena ini masih masuk ke dalam tafsir di ayat ini. Oke, itu pembahasan dari sisi tafsirnya Ibnu Katsir. Adapun dari hadis, mari kita mendengar hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara ibn Azib, hadis yang panjang. Teman-teman bisa temukan hadis-hadis ini dalam referensinya ada di Sahih Targhib wa Tarhib, ya, jilid ke-2 atau 3 kalau yang versi bahasa Arab ya. Kalau teman-teman beli yang versi terjemahan ada di jilid ke-5 dan 6. Nah, teman-teman, Al-Bara ibn Azib menceritakan hadis yang panjang tentang kondisi seseorang ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Sebelumnya buat panitia ini sampai jam berapa ya? Maaf, takutnya saya bablas terlalu lama. MC, sampai jam berapa maaf? Cek, cek. MC, saya dari tadi ngomong ada nggak suaranya? Masya Allah. Sampai jam 11 bisa. Oke, sampai jam 11 ya. Oh, baik, kalau kayak gitu, karena tinggal 7 menitan lagi, saya nggak akan terlalu panjang. Saya minta dulu ke teman-teman deh ya. Buat teman-teman yang punya Instagram, saya ingin ngecek pemahaman kalian dari ceramah saya tadi. Silakan teman-teman yang punya Instagram, saya minta untuk buka aplikasi Instagramnya dulu. Ya. Saya minta ya, 48 orang yang ada di sini, ayo semuanya hadir. Kemudian habis itu buka akunnya Abu Takeru 0 di Instagram. Abu Takeru 0 di Instagram ya. Silakan follow di Abu Takeru 0, follow dulu biar bisa nge-komen juga. Abu Takeru 0 di Instagram ya. Saya tunggu ya. Kemudian di poster terbaru kajian di situ silakan teman-teman jawab pertanyaan saya, oke? Kalau yang nggak bisa nge-komen silakan di refresh dulu. Sekali lagi saya ulang di akun Abu Takeru 0 di Instagram Abu Takeru 0. Saya mau nanya pertanyaan, apa itu arti dari barzakh? Silakan. A. Dinding. B. Lubang. Ya, silakan di postingan terbaru ya. Di kolom komentarnya, panitia juga semuanya, panitia peserta, ayo. Oke. Ya, siap. Nanti saya lihat lagi ya, untuk melihat jawaban dari kalian. Saya lanjut dulu. Nabi kita SAW menjelaskan dengan lebih detail lagi tentang masalah ketika dicabutnya nyawa. Yakni ketika datang malaikat. Karena di sini
tentang orang-orang kafir, maka saya menyampaikan hadis yang tentang orang kafirnya ya. Soalnya ada yang versi tentang orang yang berimannya juga. Ketika dicabut nyawa oleh malaikat, maka malaikat mencabut nyawa dari orang kafir ini dengan sangat keras. Itu bagaikan besi yang bercabang yang dililit sama kain kapas yang basah. Kemudian dirobek. Dan orang kafir ini kesakitan banget. Dalam ayat yang lain itu seperti dipukul, bukan seperti ya, memang dipukul wajahnya, punggungnya sama malaikat sambil malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dan ketika nyawanya sudah keluar, malaikat yang mencabut nyawa tadi akan mengestafetkannya kepada malaikat yang ada di atasnya. Nyawa dari orang kafir tadi, kata munafik, ruhnya bisa melihat ke atas langit, ada sejauh mata memandang ke atas langit malaikat yang menyeramkan. Kemudian roh tadi dilapis oleh kain busuk, lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi, terus sampai ke ujung langit pertama. Ketika minta izin untuk dibukakan yang langit kedua, ternyata nggak diizinin. Akhirnya dari ujung langit pertama dilempar ke kuburan. Sehingga disitulah nyawa, tubuh, roh kita, dan tubuh kita bareng lagi tuh. Dan di situ kita bisa mendengar, naudzubillah jangan sampai kita ya, orang kafir tersebut bisa mendengar orang yang baru nguburin dia. Jadi orang yang udah mati itu bisa mendengar orang yang ada di dunia hanya dalam beberapa momen saja, bukan dalam semua momen. Walaupun sebagian ulama ada yang berkata orang yang udah mati bisa mendengar alam dunia, tapi pendapat yang lebih tepat adalah orang yang mati udah nggak bisa ngedengar yang ada di dunia kecuali dalam beberapa momen saja. Di antara momennya adalah yang seperti ini. Yang dalam hadis yang sahih ini, ketika sudah dari ujung langit pertama dilempar ke kuburan, maka malaikat itu akan datang, mungkar dan nakir, warnanya hitam kebiru-biruan. Orang tadi akhirnya yang asalnya terlentang atau berbaring jadi didudukan. Dan dia bisa mendengar orang-orang yang baru nguburin dia menjauhi sendal mereka. Sendal mereka makin menjauh sehingga udah sendirian. Datang malaikat mungkar dan nakir dan berkata, "Mar-Rabbuk." Inilah barzakh. Siapa Tuhanmu? Dan orang ini nggak akan bisa ngejawab. Apa agamamu? Orang ini nggak bisa jawab. Siapa Muhammad SAW? Orang ini nggak bisa ngejawab. Akhirnya orang ini akan dihimpit dengan himpitan sampai tulang rusuk mereka bersilangan satu sama lain. Dan orang kafir ini yang nggak bisa ngejawab pertanyaan kubur ini akan dibukakan jendela menuju surga. Hadis ini sahih semuanya. Al-Barra bin Azib meriwayatkan hadis tentang alam barzakh ini panjang banget. Akan dibukakan jendela menuju surga, teman-teman. Orang kafir ini akhirnya ngelihat segala keindahan yang ada di surga dengan jendela yang dibukakan di dalam kuburannya, alam barzakhnya. Kemudian ketika lagi senang-senangnya tuh melihat surga, dia akan berkata, malaikat akan berkata atau Allah akan berfirman, ini adalah tempat tinggalmu di akhirat kalau dulu kamu taat. Akhirnya ditutup jendela menuju surganya, lalu dibuka jendela menuju neraka, dan akhirnya panasnya neraka masuk ke dalam kuburannya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah barzakh, teman-teman. Keyakinan ahlu sunnah meyakini siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Adapun keyakinan aliran sesat, hati-hati teman-teman. Ada aliran sesat yang cukup booming di negeri kita, yang mereka nggak percaya sama azab kubur, nikmat kubur dengan alasan nggak ada ayat Quran dan hadis tentang azab kubur. Kalaupun ada hadis bertentangan dengan ayat Quran katanya. Karena di Quran nggak disebut tentang ayat tentang siksa kubur dan azab kubur dan nikmat kubur katanya gitu. Ini adalah kaum yang menafsirkan agama kita seenak mereka.
pakai akal, bukannya pakai dalil. Itu aja dari AA. Mohon maaf ya, nggak terlalu keras mungkin suaranya karena lagi nahan. Udah 1 minggu kena COVID sekeluarga, termasuk anak kembar, bayi, dan juga 7 orang di rumah. Tapi alhamdulillah masih bisa. Soalnya kemarin-kemarin kalau ngomong dikit bikinnya batuk. Sekarang baru batuk. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya. Monggo. Teman-teman, saya pengen ngecek tadi ya, yang bisa buka Instagram, follow Abu Takeru 0, terus jawab pertanyaan saya ya di kolom komentar postingan terbaru saya. Apa itu barzakh? Silakan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum kepada Ustaz Abu Takeru dan anak syafakallah Ustaz, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan keluarga semoga diberikan kesehatan. Jazakumullah khairan. Amin. Dan kepada ikhwas sekalian jamaah, apabila ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa ditulis di kolom chat ya. Masya Allah. Nampaknya belum ada pertanyaan Ustaz. Tapi Ana izin bertanya Ustaz, boleh? Boleh. Saya kayaknya sering ngeliat wajah Fauzi di mana ya? Anak PAI bukan? Iya, Ustaz. Kemarin Oh, iya. ketemu Kita Pak sama Haji dan sahabat di Oh iya. Ustaz Abdul Taisikal. Oh iya. Sekelas sama Andrian. Setelah sama Andre Triana. SMA 2 Pasundan kan ya? Beliau katanya baru SMA. sakit kan ya. Silakan Fauzi. Ini Ustaz, mungkin ini juga jadi pembahasan lama gitu Ustaz, terkait tentang futur gitu Ustaz. Semenjak dari awal pandemi sampai sekarang tuh futur tuh apa gitu Ustaz. Apalagi kajian udah mulai dibuka tapi sering ditutup lagi, terus dibuka lagi ditutup lagi. Jadi kayak jadi sering males gitu Ustaz dalam beribadah kepada Allah. Itu gimana Ustaz solusinya? Oke. Sebenarnya futurnya seseorang itu terjadi karena jarangnya dia menghayati ibadah yang dia laksanakan. Saya suka ngelihat orang-orang yang ngaku kalau dia futur. Dan saya perhatikan sholatnya. Saya biasanya ngikutin metode para ulama salaf dalam menilai seseorang. Para ulama terdahulu ketika mau menilai kebaikan seseorang, tentunya selain dari amanahnya dalam menjaga harta dan sebagainya, tapi dilihat dari sholatnya. Sholat yang sir, sholat yang sunnah, yang bacaannya tidak dibesarkan. Coba ngelihat sholatnya. Karena saya sering ngelihat orang-orang yang katanya rajin, katanya imannya enak gitu. Tapi ketika lagi sholat, itu ngebut banget. Terutama sholat yang sir, yang sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat duhur, sholat asar. Dan ketika saya tanya, yang ngagetin adalah dia paham ilmu yang tinggi tentang masalah akidah, dia ngerti. Tentang masalah ini itu dia ngerti. Tapi untuk surat Al-Fatihah, dia nggak ngerti terjemahannya. Dia nggak ngerti. Heran. Kamu sholat udah berapa tahun, akhi? Kok bisa Al-Fatihah aja nggak ngerti? Belajar bahasa Arab, iya.
tapi menghayati surah Al-Fatihah dalam sholat kok kagak gitu. Makanya murid-murid saya yang baru hijrah, selalu saya pasti dorong mereka untuk memperbaiki sholat dulu. Selain akidah tentunya itu dibimbing rutin tiap minggu, tapi untuk ibadah yang benar-benar bisa nyentuh hati, yang benar-benar bisa ngejagain iman dengan izin Allah, adalah sholat yang khusyuk. Maka saya ajarin mereka untuk sholat yang baik. Kalau lagi sholat tuh bacanya pelan. Ya, walaupun bacaannya nggak lagi dikeraskan kayak sholat maghrib, tetap bacaannya tuh tenang gitu. Sholat duhur tuh bacanya jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Bacaannya tuh bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Hayati dulu. Seseorang yang sudah istiqomah dalam kekhusyuan sholatnya, maka akan berdampak kepada istiqomah dalam hal yang lainnya. Kalaupun misalnya dia ngerasa nggak bisa kajian karena COVID, maka dia ingat, yang paling bikin dia naik iman adalah kesentuhnya hatinya ketika dia membaca firman Allah. Dan ada seorang ulama berkata gini, sungguh celaka. Kamu bisa kesentuh sama ceramah ustadz, sama ceramah ulama, tapi kamu nggak bisa kesentuh sama firman Allah. Celaka kamu, celaka. Dan ini ucapan ulama tadi sesuai dengan sabda Nabi kita SAW. Ketika beliau diturunkan surat Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama. Tahu nggak? Ketika diturunin ayat ini, sampai Aisyah bingung, Nabi kita SAW nangis sampai basah lantai. Nangis. Beliau bersabda apa dalam hadis tersebut? Celaka orang yang membacanya tapi tidak menghayatinya. Beliau berkata celaka orang yang membaca ayat tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 190, 191. Celaka orang yang membacanya tapi tidak menghayatinya. Nah, kalau kita ngerasa sering futur, itu alasannya simpel. Yakni karena kita jarang menghayati Quran. Jujur aja teman-teman. Saya, imannya lebih kerasa enak ketika hafalan Quran dikit. Ketika sudah hafal 30 juz, iman malah ngedrop. Saya pikir kenapa ya? Al-Quran kok malah ngedrop iman? Jawabannya, ketika hafalan Quran dikit, saya fokus pada penghayatan. Maka iman tuh kejaga banget. Ketika hafalan Quran udah 30 juz, saya fokus pada murojaah. Penghayatannya jadi berkurang. Makanya sekarang saya jadi punya jadwalnya dipisah. Ada jadwal untuk menghayati, ada juga jadwal untuk murojaah. Kalau jadwal untuk menghayatinya, biasanya saya dengan cara metode ngedengerin. Karena kalau ngedengerin itu lebih bisa nyentuh hati. Kalau emang kalian udah ngerti. Ya. Saya sehari mengusahakan banget untuk 3 juz Al-Quran ngedengerin. Dan sambil ngedengerin itu sambil dihayatin. Dan itu enak banget teman-teman. Walaupun saya sekarang nggak ke masjid lagi ya semenjak tsunami corona tanda kutip yang kedua ini. Kan saya tahu 1 tahun nggak ke masjid tahun lalu. Lalu Ramadan mulai ke masjid, 5 waktu di masjid. Dan pas kemarin kena COVID, baru kerasa banget teman-teman. Jangan sampai kena kalian ya, serem. Apalagi paman saya itu sampai kayak mungkin istilahnya mau udah sakit kayak sakaratul maut gitu. Karena setiap kali napas itu langsung kayak ditusuk-tusuk badannya, dadanya tuh. Bayangin tiap kali napas kayak ditusuk duren coba. Ya Allah, kesiksa banget. Nah, pas saya udah nggak ke masjid lagi, sekarang semenjak kena COVID dan mungkin juga nggak akan ke masjid sampai saya divaksin. Karena benar kalau yang udah ngerasain COVID beneran nggak mau teman-teman, serem banget. Itu saya tetap bisa kejaga iman. Karena ketika ngedengerin Al-Quran, dihayatin, itu benar-benar jadi booster iman banget. Karena itu sekali lagi, saran saya buat kalian yang lagi proses hijrah, daripada memperbanyak kuantitas,
perbaiki dulu kualitas. Nggak apa-apa teman-teman sholat tahajud cuma 1 rakaat, nggak apa-apa. Tapi silakan hayati bacaannya. Oke, ada pertanyaan ini. Di mana letak keadilan Allah? Saya jawab dulu, maaf ini yang terakhir kan ya. Allah kan maha adil, tapi di mana letak keadilan Allah bagi orang-orang kafir yang dari awal belum ada iman? Sehingga jika nggak ada orang yang cukup berilmu atau bahkan nggak ada muslim di lingkungannya, mereka berpotensi terancam dalam karir perjalanannya menuju akhirat. Akhi, kalau kita bertanya di mana keadilan Allah, kita nanya di mana keadilan kita. Ketika kita menilai keadilan Allah dengan versi keadilan versi kita, itu aja udah nggak adil banget. Paham nggak sih? Kita bilang Allah maha adil. Oke, setuju. Tapi kemudian kita menjadikan keadilan Allah itu parameternya harus dengan keadilan versi kita. Bukankah itu adalah kezoliman? Bukankah itu adalah merupakan ketidakadilan dari pihak kita? Allah itu kalau seandainya mau menciptakan makhluknya kemudian semuanya dimasukkan ke dalam neraka, tetap itu adalah adil bagi Allah. Karena Allah pemilik segala sesuatu. Dan Allah berkehendak melakukan apapun yang Dia kehendaki. Itu kalau kita mau jawaban yang to the point. Tapi memang ada jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh logika kita juga. Hanya saja karena terlalu panjang pembahasannya, maka saya langsung kasih referensi aja. Pertama, silakan dengerin ceramah saya di YouTube dengan judul Abu Takeru, Aku Masuk Islam Karena George Bush. Kedua, Abu Takeru, Rukun Iman ke-6. Di situ, di 2 ceramah itu saya bahas detail tentang bagaimana Allah Maha Adil. Dan kalau ada orang kafir masuk neraka, apakah yang salah Allah sebagai yang mentakdirkan? Ataukah orang kafir yang masuk neraka yang cuma menjalani takdir Allah? Di situ saya jelasin detail teman-teman dengan dalilnya. Karena nggak mungkin ngebahas akidah yang seperti ini dalam waktu singkat. Sebenarnya sih kalau kita mau tunduk, patuh kepada dalil, simple. Dengan jawaban yang pertama tadi juga. Tapi kalau emang mau jalan logika, ya silakan. Cuman hati-hati aja kalau nantinya sampai setan membuat kita jadi sesat. Saya senang dengan jawaban dari Syekh Asim Al-Hakim. Ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana sih? Pakai bahasa Inggris kan, beliau jago banget bahasa Inggris saya. Saya gimana sih? Kita ini kan nggak minta untuk diciptain. Tapi Allah nyiptain kita, padahal kita nggak minta tuh. Lalu kemudian ada di antara kita yang masuk surga, ada di antara kita yang masuk neraka. Di mana keadilan Allah? Jawaban dari beliau adalah langsung digebret gitu loh, digebret. Bad luck for you, man, katanya wis. Puas loh. Ya itu urusan kamu. Kamu nggak punya, ya, kamu diciptain oleh Allah, tinggal patuh, Allah kasih surga. Kamu diciptain Allah, debat Allah, masuk neraka, tinggal milih. Kenapa pusing-pusing? Kalau saya nggak mau ambil pusing, saya nggak mau ambil pusing mikirin bagaimana orang-orang kafir yang mereka nggak dapat hidayah, di mana keadilan Allah, bla 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 bla. Itu urusan Allah. Saya mau urusannya bagaimana udah Allah ciptakan, kemudian saya patuh sama Allah sehingga saya masuk ke dalam surga. Titik. Itu jawaban dari Syekh Asim Al-Hakim. Tapi saya lagi kalau mau jawaban yang detail dalam masalah ini, dengan jawaban yang pakai logika dan juga pakai dalil tentunya, logika hanya sebagai penguat, bisa dengerin ceramah saya tadi. Ya, Dr. Zakir Naik juga udah banyak ngebahas tentang masalah ini, tapi kalau mau ngedengerin jawaban versi saya, silakan di 2 ceramah tadi ya. Dari Cikampek, Fitri, oke, barakallahu fiik. Bagaimana solusinya jika kita tahu bahwa amal soleh yang harus dilakukan ABCD, namun pada prakteknya sangat sering mengabaikannya? Apa yang harus dimulai terlebih dahulu dan bagaimana mengistiqomahkan? Mulai dari yang keutamaannya terbesar dan maksimalkan kualitas dalam amal itu. Contoh, kita punya waktu sebenarnya banyak, tapi memang saking kita belum bisa memanage waktu dengan baik, kita ada pilihan antara zikir pagi dan petang atau baca Quran
sambil dihayati. Semuanya bagus. Yang seharusnya dirutinkan kan zikir pagi dan petang tuh kalau pagi dan sore. Tapi kalau kita zikir pagi dan petang, rutinitas untuk menghayati Al-Qur'annya malah jadi enggak. Karena kalau malamnya kita jadi enggak males gitu ya untuk ngelakuin apa-apa. Maka pada saat itu lakukanlah, tinggalkanlah zikir pagi dan petang dan bacalah Al-Qur'an dengan penghayatan. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, amal apa yang paling baik? Jawabannya, amal yang paling bermanfaat untuk hati. Artinya kalau misalnya suatu saat kita baca Quran nggak bisa dihayatin nih, tapi kalau doa sampai nangis, maka pada saat itu doalah, pilihlah doa. Di waktu yang lain doa susah banget nyentuh, tapi zikir bisa sampai nangis. Pada saat itu zikirlah. Di waktu yang lain, zikir nggak bisa nangis. Baca Quran nggak bisa nangis. Doa nggak bisa nangis. Tapi dengerin ceramah bisa kesentuh. Dengerin ceramah pada saat itu. Nah, jadi amalnya tergantung bagaimana kita enak hatinya. Ya, ini untuk amal-amal yang sunnah. Adapun kalau amalan yang wajib, mau kita khusyuk atau enggak, tetap harus dilaksanakan. Oke? Maka Fauzi bisa habis waktunya, silakan. Atau kalau masih ada, lanjut. Mungkin satu pertanyaan lagi aja sih. Boleh. Mungkin izin bertanya dari anonim, insyaallah. Apakah kita perlu menghafal tahapan-tahapan dari awal kematian sampai surga atau nerakanya? Lalu apa amalan sederhana yang mempermudah kita ketika melewati ini? Ya, jadi kita diperintahkan untuk mengimani secara global. Adapun rinciannya, kalau emang kita nggak tahu, nggak harus juga untuk ngapal. Tapi kalau kita udah baca hadisnya, ya wajib kita imani. Itu aja. Jadi gini deh, kalian tahu nggak Telaga Al-Kautsar posisinya ada di mana? Di surga atau di padang mahsyar? Nggak tahu kan? Tapi kalian tahu ada Telaga Al-Kautsar? Iya, tahu, pernah dengar hadisnya. Nah, ketika kalian tidak tahu detail letaknya Telaga Al-Kautsar, apakah di padang mahsyar ataukah di hari kiamat, kalian nggak akan dosa. Bahkan ketika kalian emang belum tahu nanti bakalan ada Telaga Al-Kautsar karena belum baca dalilnya, kalian nggak dosa. Yang penting secara global kalian mengimani hari kiamat. Hanya saja ketika kalian nanti mendapati dalil tentang rincian hari kiamat, nanti ada Telaga Al-Kautsar, ada As-Sirat, ada jembatan, ada mizan, dan hadisnya sahih, maka wajib diimani. Jangan didustakan. Kalau didustakan kita kafir nantinya. Jadi bedakan antara kita emang belum baca, jadi belum tahu, ini no problem. Tapi setelah udah baca, sahih, wajib untuk diimani. Ya. Jadi yang kalau buat yang awal-awal, misalnya nih ada orang kafir baru masuk Islam, kan tentunya kita nggak bisa ngarepin dia untuk tahu semua detailnya. Sangka kalah hari kiamat nanti ada berapa kali tiupan. Terus nanti mizan, bentuknya kayak gimana mizan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Terus nanti telaga As-Sirat itu tipisnya segimana. Terus nanti neraka warnanya apa. Ini kan detail-detailnya kan adanya dalam hadis. Orang baru masuk Islam ditanya begituan, kan tentunya nggak bijak. Untuk orang yang baru masuk Islam mah, cukup bagi dia untuk diedukasi bahwasanya kita wajib mengimani hari kiamat, kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Udah global dulu. Nanti rinciannya sambil belajar proses, nanti insya Allah bisa paham. Begitu. Semoga terjawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Ustaz Abu Takiru. Alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung acara dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang didapat dari kajian ini, semoga kita bisa mengamalkan dan mendapatkan hidayah taufik wal irsyad. Tapi sebagai penutup pada
kajian pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.